Ben-Hadad Raja Aram mengumpulkan seluruh tentaranya. 32 orang raja bersama-sama dia, beserta kuda dan kereta. Lalu ia maju, ia mengepung Samaria dan memeranginya. Kemudian ia mengirim utusan ke kota itu, kepada Ahab, Raja Israel, dengan pesan. Beginilah pesan Ben-Hadad, emasmu dan perakmu adalah milikku, dan juga istri-istri dan anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku. Raja Israel menjawab, katanya, seperti bicaramu itulah ya tuanku raja. Aku ini, dengan segala yang ada padaku, adalah milikmu. Sesudah itu, utusan-utusan itu kembali dan berkata, beginilah pesan Ben-Hadad. Memang aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan, emas dan perakmu, istri-istri dan anak-anakmu harus kau serahkan kepadaku. Tetapi besok kira-kira pada waktu ini, aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu, dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu. Maka segala yang mereka lihat dan ingini akan mereka ambil dan mereka bawa. Lalu Raja Israel memanggil semua tua-tua negeri itu dan berkata, camkanlah! Orang ini mengikhtiarkan kecelakaan kita, sebab ia telah menyuruh orang kepadaku, meminta istri-istriku, anak-anakku, emas dan perakku, dan aku tidak menolak memberikannya kepadanya. Lalu kata semua tua-tua dan segenap rakyat itu kepadanya, jangan dengarkan, jangan luruskan. Sebab itu, ia berkata kepada utusan-utusan Ben-Hadad, katakanlah kepada tuanku raja, segala yang pertama kali kau suruhkan kepada hambamu ini, aku akan melakukannya. Tetapi tuntutan yang kemudian ini tidak dapat kupenuhi. Lalu pergilah utusan-utusan itu dan menyampaikan jawab itu kepada Ben-Hadad. Ben-Hadad menyuruh orang kepada Ahab dengan pesan, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika rakyat mengikut aku, masih dapat menjemput segenggam penuh debu puing Samaria. Tetapi Raja Israel menjawab, katanya, katakanlah, orang yang baru menyandangkan pedang, janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya. Segera sesudah Ben-Hadad mendengar perkataan itu, pada waktu ia sedang minum-minum dengan raja-raja di pondok, berkatalah ia kepada pegawai-pegawainya, aturlah barisanmu. Lalu mereka mengatur barisannya melawan kota itu. Tetapi tiba-tiba tampillah seorang nabi kepada Ahab, Raja Israel, serta berkata, beginilah firman Tuhan. Sudahkah kau lihat semua orang yang sangat ramai itu? Bahwasanya pada hari ini, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Lalu bertanyalah Ahab, dengan bantuan siapa? Jawabnya, beginilah firman Tuhan. Dengan bantuan orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah. Tanyanya pula, siapakah yang akan memulai perang? Jawabnya, engkau. Kemudian ia menghitung jumlah orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu. Ada 232 orang banyaknya. Dan sesudah mereka itu, ia menghitung jumlah seluruh rakyat, yakni segenap orang Israel. Ada 7.000 orang banyaknya. Lalu mereka maju menyerang pada waktu tengah hari, sementara Ben-Hadad minum-minum sampai mabuk di pondoknya, bersama dengan ke-32 raja yang membantunya. Ketika orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu maju menyerang lebih dahulu, maka Ben-Hadad menyuruh orang menyelidikinya, dan mereka memberitahukan kepadanya demikian, ada orang-orang maju menyerang dari Samaria. Lalu
katanya, Entah mereka datang dengan maksud damai, entah dengan maksud perang. Tangkaplah mereka hidup-hidup. Sementara itu, keluarlah mereka itu dari dalam kota, yakni orang-orang muda, pengiring kepala-kepala daerah, dan juga tentara yang mengikuti mereka. Lalu mereka masing-masing membunuh lawan yang dihadapinya, sehingga orang Aram itu melarikan diri dan dikejar oleh orang Israel. Tetapi Ben-Hadad, Raja Aram, dapat meluputkan diri dengan naik kuda beserta sejumlah orang berkuda. Juga Raja Israel maju, lalu memusnahkan kuda dan kereta itu, dan mendatangkan kekalahan yang besar kepada orang Aram. Lalu tampillah nabi itu kepada Raja Israel dan berkata kepadanya, Baiklah, kuatkanlah hatimu. Pertimbangkan dan pikirkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab pada pergantian tahun, Raja Aram akan maju menyerang kau. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Bertindaklah begini. Pecatlah raja-raja itu masing-masing dari kedudukannya, dan angkatlah bupati-bupati menggantikan mereka. Lalu kerahkanlah tentara sebanyak tentara yang telah gugur dari pihakmu itu. Demikian pula kuda dan kereta sebanyak yang dahulu. Marilah kita berperang melawan mereka di tanah rata. Pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Raja mendengarkan usul mereka dan bertindak demikian. Dalam tahun yang berikutnya, Ben-Hadad memeriksa barisan orang Aram. Lalu ia maju ke Afek untuk berperang melawan orang Israel. Orang Israel pun memeriksa barisannya, dan setelah dibekali, mereka berangkat menghadapi orang Aram. Orang Israel berkemah di hadapan mereka seperti dua kawanan kambing, sedang orang Aram telah datang membanjiri negeri itu. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, Beginilah firman Tuhan. Oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. 7 hari lamanya mereka berkemah berhadap-hadapan. Tetapi pada hari yang ke-7, mulailah pertempuran. Dan pada suatu hari, orang Israel menewaskan 100.000 orang berjalan kaki dari orang Aram itu. Orang-orang yang masih tinggal melarikan diri ke Afek, ke dalam kota. Tetapi temboknya roboh menimpa ke-27.000 orang yang masih tinggal itu. Sementara itu, Ben-Hadad melarikan diri dan masuk ke kota dan bersembunyi dari satu kamar ke kamar yang lain. Lalu berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, Ketahuilah, kami telah mendengar bahwa raja-raja kaum Israel itu adalah raja-raja pemurah. Marilah kita menaruh kain kabung pada pinggang kita dan tali pada kepala kita, dan dengan demikian keluar menghadap Raja Israel. Barangkali ia akan menyelamatkan nyawamu. Lalu mereka melilitkan kain kabung pada pinggang mereka dan tali pada kepala mereka. Kemudian mereka pergi menghadap Raja Israel sambil berkata, Hambamu Ben-Hadad berkata, Kiranya tuanku membiarkan aku hidup. Jawabnya, Masih hidupkah dia? Dia saudaraku. orang-orang itu menganggap hal itu sebagai tanda yang baik. Maka segeralah mereka berpegang pada perkataannya itu, lalu berkata, Memang saudaramu Ben-Hadad. Sesudah itu, berkatalah Ahab, Pergilah, ambil dia. Jadi keluarlah Ben-Hadad mendapatkan dia, lalu diajak naik ke atas kereta. Kata Ben-Hadad kepadanya,
kota-kota yang telah diambil bapakku dari pihak bapamu akan kukembalikan. Engkau boleh juga membuat pasar bagimu di Damsyik, seperti yang dibuat bapakku di Samaria. Dan aku sendiri, kata Ahab, akan membiarkan engkau pergi dengan perjanjian. Lalu ia mengadakan perjanjian dengan dia dan membiarkannya pergi. Seorang dari rombongan nabi berkata kepada temannya atas perintah Tuhan, Pukullah aku. tetapi orang itu menolak memukulnya. Lalu ia berkata kepadanya, Oleh sebab engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, ketahuilah, apabila engkau pergi daripadaku, seekor singa akan menerkam engkau. Dan ketika orang itu pergi daripadanya, maka seekor singa bertemu dengan dia lalu menerkam dia. Kemudian nabi itu bertemu dengan orang lain, lalu ia berkata, Pukullah aku. Orang itu memukul dan melukai dia. Sesudah itu, nabi itu pergi dan berdiri menantikan raja di jalan, sambil menyamar dengan membubuh kain pembalut pada matanya. Pada waktu raja lewat, ia mengadukan halnya kepada raja, katanya, Ketika hambamu ini maju ke tengah pertempuran, tiba-tiba ada seorang meninggalkan barisan dan membawa seorang kepadaku sambil berkata, Jagalah orang ini, jika ia hilang dengan cara bagaimanapun juga, maka nyawamu adalah ganti nyawanya, atau engkau harus membayar setalenta perak. Ketika hambamu ini repot sana-sini, orang itu menghilang. Kemudian Raja Israel itu berkata kepadanya, Begitu jugalah hukumanmu. Engkau sendiri telah menetapkannya. Lalu segeralah ia membuka kain pembalut itu dari matanya, sehingga Raja Israel mengenali dia sebagai seorang dari rombongan nabi. Kata nabi itu kepadanya, Beginilah firman Tuhan. Oleh karena engkau telah membiarkan lolos orang yang dikhususkan bagiku untuk ditumpas, maka nyawamu adalah ganti nyawanya, dan rakyatmu ganti rakyatnya. Lalu Raja Israel pergi ke istananya dengan kesal hati dan gusar. Maka sampailah ia di Samaria. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Yisrael, mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. jawab Nabot kepada Ahab, Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar, karena perkataan yang dikatakan Nabot, orang Yisrael itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya, dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel, istrinya, dan berkata kepadanya, Apa sebabnya hatimu kesal, sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, Sebab aku telah berkata kepada Nabot, orang Israel itu, Berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. kata Isabel, istrinya kepadanya, Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Israel itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab
memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian: Maklumkanlah puasa, dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, Engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar, dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Izebel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan Raja. sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Izebel mengatakan, Nabot sudah dilempari sampai mati. Segera sesudah Izebel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Izebel kepada Ahab, Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Israel itu menjadi milikmu. Karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi. Ia sudah mati. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, bunyinya, Bangunlah, pergilah menemui Ahab, Raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan. Engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan. Di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Kata Ahab kepada Elia. Sekarang kau mendapat aku, hai musuhku. Jawabnya, Memang, sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baisa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Izebel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Izebel di tembok luar Israel. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Izebel, istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji
dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan, ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Tiga tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Pada tahun yang ketiga, pergilah Yosafat, Raja Yehuda, kepada Raja Israel. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, Tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita? Tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan Raja Negeri Aram. Lalu katanya kepada Yosafat, Maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, Apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead? Atau aku membatalkannya? Jawab mereka, Majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat bertanya, Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantarannya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. kata Yosafat. Janganlah raja berkata demikian. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana. Katanya, Jemputlah Mika bin Yimla dengan segera. sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda, duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Zedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, Beginilah firman Tuhan. Dengan ini, engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi itu bernubuat demikian. Katanya, Majulah ke Ramot Gilead, dan kau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. suruhan yang pergi memanggil Mikha itu berkata kepadanya, Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka, dan meramalkan yang baik. Tetapi Mikha menjawab, Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau kami membatalkannya? Jawabnya kepadanya, Majulah, dan engkau akan beruntung, sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja.
Tetapi raja berkata kepadanya, Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan. Lalu jawabnya, Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung, seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu, Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, Bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Kata Mika, Sebab itu, dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Sesudah itu, tampillah Zedekia bin Kenaana. Ditamparnyalah pipi Mika, serta berkata, Mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu? Tetapi Mika menjawab, Sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Berkatalah Raja Israel, Tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon penguasa kota dan kepada Yoas anak raja. Dan katakan, beginilah titah raja. Masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit, sampai aku pulang dengan selamat. Tetapi jawab Mika, Jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaranku. Lalu disambungnya, Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian. sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat, Raja Yehuda, ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, Aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian masuk ke pertempuran. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, 32 orang banyaknya. Demikian, Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, Itu pasti Raja Israel. lalu majulah mereka untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, Putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan raja tetap ditopang berdiri
di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu, sampai ia mati pada waktu petang. Darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta. Kira-kira pada waktu matahari terbenam, terdengarlah teriakan di sepanjang barisan tentara itu. Masing-masing ke kotanya! Masing-masing ke negerinya! Raja sudah mati! Maka pulanglah mereka ke Samaria. Lalu mereka menguburkan raja di Samaria. Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat anjing. Sedang perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu, sesuai dengan firman Tuhan yang telah diucapkannya. Selebihnya dari riwayat Ahab dan segala yang dilakukannya, serta istana gading dan segala kota yang didirikannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Demikianlah Ahab mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Ahazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yosafat anak Asa menjadi raja atas Yehuda dalam tahun keempat zaman Ahab raja Israel. Yosafat berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azubah, anak Silhi. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Orang masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Dan Yosafat hidup dalam damai dengan Raja Israel. Selebihnya dari riwayat Yosafat dan kepahlawanan yang dilakukannya dan bagaimana ia berperang, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Dan sisa pelacuran bakti yang masih tinggal dalam zaman Asa, ayahnya, dihapuskannya dari negeri itu. Tidak ada raja di Edom. Karena itu, yang menjadi raja ialah seorang kepala daerah. Yosafat membuat kapal-kapal Tarsis untuk pergi ke Ofir mengambil emas. Tetapi kapal-kapal itu tidak jadi pergi ke sana, sebab kapal-kapal itu pecah di Ezion Geber. Pada waktu itu, Ahazia, anak Ahab, berkata kepada Yosafat, "Baiklah anak buahku pergi bersama-sama anak buahmu dengan kapal-kapal itu." Tetapi Yosafat tidak mau. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ahazia anak Ahab menjadi raja atas Israel di Samaria dalam tahun ke-17 zaman Yosafat, raja Yehuda, dan ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya, dan Yerobeam bin Nebat, yang telah mengakibatkan orang Israel berdosa. Ia beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Dan dengan demikian, ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, tepat seperti yang dilakukan ayahnya.